Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala umuriddin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah kita sudah di pertemuan kelima ya untuk mata kuliah biokimia. Dan untuk topik kita hari ini adalah terkait molekul kecil yang dampaknya sangat masif bagi kehidupan kita, yakni berupa vitamin dan mineral. Jadi ini sudah pertemuan kelima ya untuk mata kuliah biokimia. Sebuah hal menarik diperlihatkan oleh dua mikronutrien ini, yakni mineral dan vitamin. Mereka adalah nutrien tanpa kalori, namun menggerakkan kehidupan. Jadi ada paradoks dalam tubuh kita bahwa tubuh kita ini membutuhkan vitamin dan mineral secara mutlak, namun mereka sama sekali tidak menghasilkan energi secara langsung. Mengapa hal itu? Tentu tidak lepas dari tiga fungsi yang ada di bawah. Dan hal inilah yang akan kita bahas detail di pertemuan ketiga ini. Sebagai pertanyaan pemantik untuk memulai agar rasa ingin tahu kalian, dan akhirnya rasa ingin tahu itu kan membuat kita mencari sumber yang lebih banyak lagi. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah mengapa kekurangan molekul sekecil ini dapat menghentikan fungsi tubuh dan memicu penyakit fatal. Nah, nanti ini akan berkembang karena ternyata dua mikronutrien ini, mineral dan vitamin ini, dia memegang peran sebagai fungsi metabolik vital. Oke, di slide ketiga ini kita mulai dari membahas terkait vitamin ya. Vitamin itu dia bertindak sebagai katalisator organik. Jadi kalau kalian masih ingat di pertemuan kedua kita bahas enzim, itu kan dia biokatalisator ya. Nah, ada lagi nih, agar si enzim itu bisa bertindak sebagai biokatalisator, ternyata ada komponen yang namanya vitamin. Karena vitamin ini berupa senyawa organik yang dibutuhkan tubuh kita dalam jumlah kecil, yang mana dia untuk mendukung proses metabolisme yang esensial. Jadi yang pertama perlu ditekankan adalah vitamin ini tidak disintesis atau tidak dibuat dalam tubuh kita. Tapi dia adalah sebagian besarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh dalam jumlah yang cukup. Jadi dia tidak disintesis ya, itu berarti artinya kita kita harus memasukkan makanan yang kaya akan vitamin karena komponen kecil ini tidak bisa disintesis dalam tubuh kita, namun dia dibutuhkan. Yang kedua, dia sebagai katalisator reaksi, yang mana katalisator kan fungsinya mempercepat reaksi kimia ya dalam tubuh kita. Nah, perannya si vitamin ini sebagai katalisator karena dia sebagai koenzim. Karena kalau kalian masih ingat bahwa enzim itu kan dia strukturnya sebenarnya holoenzim ya. Ya, whole enzim ini bisa teraktifkan ketika koenzimnya ada. Nah, koenzim itu adalah dari vitamin. Yang ketiga tentu karena dia esensial untuk sistem metabolisme kita. Kan itu tadi bahwa proses pemecahan itu kan dilakukan biokatalisator kan dari enzim. Enzim bisa teraktifkan kalau ada koenzim, salah satu unsur pembentuknya ya. Koenzim itu diperoleh dari vitamin. Nah, vitamin sendiri terkait dengan sifat kelarutannya itu dibagi menjadi dua. Ada yang larut dalam air, ada yang lawannya atau yang tidak larut dalam air, tentu dia akan larut dalam minyak atau lemak. Jadi ada dua deh ya, larut dalam air atau larut dalam lemak. Yang larut dalam air adalah vitamin B dan C. Dan kalau yang larut dalam lemak A, D, E, K. Nah, karakteristiknya tentu kalau yang larut dalam air tidak disimpan lama, mudah disekresikan keluar melalui urin, dan dia wajib dikonsumsi secara rutin. Sedangkan yang larut dalam lemak, dia larutnya dalam lipid, disimpan lama dalam hati dan jaringan lemak atau jaringan adiposa,
dan berpotensi memicu hypervitaminosis jika dikonsumsi berlebihan. Yang ketiga adalah terkait fungsinya. Fungsi yang larut dalam lemak, kalau B itu B1 atau tiamin ya, dia untuk metabolisme karbohidrat. B9 ini yang paling banyak nih kalau yang ibu hamil ya. Untuk kecerdasan anak, janin itu kita harus kaya akan asam folat. Nah, karena asam folat itu dari B9 ya, vitamin B, dia untuk sintesis DNA. Nah, dan yang C ini yang paling umum kita temukan ya, itu untuk perlindungan antioksidan, mencegah peradangan. Adapun untuk yang vitamin A, untuk kesehatan mata yang larut dalam lemak ya. Untuk D itu metabolisme kalsium, atau untuk D itu untuk tulang kita. Yang E ini untuk antioksidan juga tapi pada tingkatan membran sel. Dan yang terakhir vitamin K itu untuk pembekuan darah. Jadi mungkin kalian pernah lihat ya bahwa kemampuan orang yang terluka, kalau nih kalian lakukan riset kecil-kecilan, coba bandingkan ada satu yang lukanya sama di titik mungkin di lutut jatuh atau apa. Nah, kalian lihat tuh, amati mana yang lebih cepat tertutup lukanya atau pendarahannya bisa lebih cepat berhenti. Itu tentunya sangat dipengaruhi dengan ini vitamin K. Jadi ada yang cepet banget tiba-tiba hilang tertutup lukanya, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Bahkan ada yang kalau dia terluka itu akan darahnya netes terus, artinya kondisi dia adalah kurang vitamin K. Setelah memahami tadi bahwa kondisi penyimpanan dalam tubuh kita terhadap vitamin itu ada dua, ada yang larut dalam lemak, ada yang larut dalam air, kita akan berangkat ke bahwa mengapa si vitamin ini walaupun dia kecil, tidak bisa disintesis dalam tubuh, ternyata dia punya efek yang besar. Karena enzim membutuhkan vitamin untuk mengkatalisis reaksi. Jadi ini ya, bentuk enzim itu kan dia awalnya dari apoenzim ya, yakni berupa enzim yang belum aktif, masih kondisi inaktif. Nah, dia bisa menjadi holoenzim atau enzim yang aktif ketika ada vitamin yang berperan sebagai koenzim. Nah, di situ bahkan diberikan contoh ya di bawahnya, dia vitamin B3. B3 ini dia membantu nantinya proses pembentukan NAD atau NADP+. Vitamin B2 dia membentuk FAD atau FMN, dan B1 membentuk TPP. Makanya biasanya ada ini ya, botol vitamin itu suplemen mengandung B kompleks. Artinya di situ ada gabungan B1, B2, B3, B5, B6. Ada dalam situ B kompleks. Jadi memang si vitamin B ini yang tadi larut dalam air ya, biasanya diperdagangkannya itu ada yang satuan B1 saja, B2 saja, ada juga yang dijual dalam B kompleks. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yakni mineral. Kalau tadi vitamin itu dia senyawa. Senyawa kan berarti gabungan berapa unsur nih Dek ya. Senyawa organik. Nah, kalau mineral ini dia unsur anorganik. Jadi di situ bedanya Dek ya, bahwa tadi dia berupa organik kalau si vitamin, kalau yang mineral ini anorganik dan dia berupa unsur. Jadi tunggal nih, unsur natrium kah, kalium saja kah, Fe saja, dan seterusnya. Nah, dia adalah unsur anorganik yang tidak dapat dihancurkan oleh panas atau asam, sangat esensial untuk memelihara berbagai fungsi biologis. Fungsi biologis apa saja? Yang pertama, dia tadi, kalau yang tadi si vitamin sebagai koenzim, sedangkan si mineral ini dia sebagai kofaktor enzim. Yang jelas sama fungsinya, bahwa dengan adanya koenzim atau kofaktor inilah sehingga enzim itu menjadi teraktifkan, siap untuk berikatan dengan substrat. Yang kedua, mineral juga berfungsi sebagai struktur jaringan. Nah, dia salah satu struktur jaringan itu adalah membangun tulang dan gigi. Yang ketiga, dia juga sebagai transmisi saraf atau yang mana menghantarkan impuls kelistrikan antar sel. Jadi tubuh kita ini medan listrik ya, karena saraf kita bekerja. Bahkan kalau kalian masih ingat pertemuan pekan lalu terkait regulasi hormon, itu kan semua komunikasi
via perintah dari otak yang langsung ke organ yang atau kelenjar yang menghasilkan hormon tersebut. Nah, semuanya memang listrik dalam tubuh kita ini kita bisa dibilang bahwa tubuh kita adalah medan listrik. Yang berikutnya adalah ini juga dibahas ya kemarin si hormon aldosteron. Nah, bahwa keseimbangan elektrolit ini adalah untuk menjaga hidrasi dan tekanan osmotik dalam tubuh kita dan itu diperankan oleh si mineral. Adapun kebutuhan mineral dalam tubuh kita itu dibagi menjadi dua ya. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar, dia maka kategorinya adalah makromineral. Ada juga yang dibutuhkan dia cukup sedikit aja. Makanya dia adalah trace elements atau mikromineral. Nah, yang menjadi batas antara dia makro atau mikro adalah di atas 100 miligram per hari. Nah, ini ya, kalau kalian masih ingat, Ibu pernah bahas yang terkait mineral natrium. Ini yang banyak di mie instan nih, bumbu yang ada di mie instan. Nah, itu dia batasnya adalah di atas 100 miligram. Tapi coba kalau kalian perhatikan di kemasannya itu 1000 miligram yang ada dalam satu bungkus mie instan. Nah, kalau dia termasuk makromineral ini ya, unsur kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Sedangkan yang kecil dibutuhkannya di bawah 100 miligram per hari itu ada zat besi, Fe, Zn, zinc, iodin dan selenium. Seperti itu. Kalau tadi vitamin berfungsi sebagai koenzim, si mineral ini dia bersifat kofaktor. Persamaannya adalah kedua unsur ini, koenzim dan kofaktor ini yang menjadikan enzim itu bisa teraktifkan. Jadi tentu bisa dibayangkan ya, kalau dia tidak ada, dia berarti komponen kunci dong ya. Kalau dia nggak ada, maka enzim nggak akan bisa aktif. Enzim mogok, maka serangkaian proses metabolisme dalam tubuh kita juga akan terhenti. Nah, ini dia contohnya bahwa krusial banget keberadaan dari mineral Fe, yakni zat besi, karena dia mengaktifkan hemoglobin. Hemoglobin darah kita ya, sel darah kita dan sitokrom. Nah, adapun untuk zinc, dia berupa kofaktor utama enzim karbonat anhidrase. Nah, kalau magnesium berperan krusial dalam stabilisasi molekul ATP atau jadi pemecahan agar menghasilkan energi nih sangat butuh yang namanya magnesium. Yang terakhir dicontohkan tembaga atau Cu, dia esensial untuk regulasi metabolisme besi. Menariknya ternyata vitamin dan mineral ini mereka saling bekerja sama dalam sistem yang terintegrasi. Nah, yang mana ada kata kunci sinergi di situ ya, bahwa dilihat kalau di bahasa matematika ini diagram Venn, terlihat bahwa ternyata vitamin D sangat membutuhkan yang namanya mineral kalsium. Nah, yang mana vitamin D secara langsung meningkatkan kapasitas usus untuk mengabsorpsi kalsium. Yang mana juga bisa dibilang bahwa kalau kita minum susu nih kan kita mau targetnya untuk tulang misalnya, untuk perbaikan tulang kita atau untuk menambah tinggi badan. Nah, si kalsium ini bisa aktif ternyata ketika sudah ada bantuan dari vitamin D, yang mana vitamin D bisa kita peroleh ketika kita berjemur atau kita terkena sinar matahari di pagi hari. Yang kedua, bisa juga terlihat bahwa vitamin B12 bersinergi dengan asam folat. Yang ketiga juga vitamin C atau asam askorbat ya, dia bersinergi dengan mineral Fe. Yang mana vitamin C mereduksi zat besi menjadi bentuk yang jauh lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi mereka vitamin dan mineral ini berintegrasi bekerja bersinergi untuk mengoptimalkan absorpsi dan fungsi seluler dalam tubuh kita. Nah, di slide ke-10 ini akan dibahas terkait kegagalan molekuler dapat berujung pada penyakit sistemik yang mana dipengaruhi oleh kekurangan apabila tubuh kita kekurangan baik vitamin atau mineral. Kita mulai dari yang pertama.
kekurangan vitamin A, tentu akan bisa menyebabkan yang namanya rabun senja atau seperti Ibu mengalami yang namanya minus, mata minus ya, itu adalah karena kekurangan vitamin A. Yang kedua, kalau kita kekurangan vitamin D, itu yang diserang adalah ke tulang kita atau rankitis istilahnya. Kalau kekurangan vitamin C, skorbut atau sariawan. Yang keempat, kekurangan vitamin B1 bisa menyebabkan penyakit beri-beri yang mana akan mengalami apa ya, kayak ototnya kayak kurang kokoh seperti itu. Yang kelima, ketika ini yang sebelah sini mineral ya. Kalau kekurangan mineral Fe itu disebut anemia, kekurangan darah. Maka ini biasa yang haid nih ya, itu yang patut diwaspadai. Kalau kita memang kan kalau kita siklus menstruasi ya, kita kan tidak dibuahi akhirnya mengeluarkan darah. Nah, itu dia kita harus bisa bantu dengan suplemen yang kaya akan zat besi. Yang kedua untuk kekurangan iodium atau I itu berupa gondokan karena terjadi pembengkakan di kelenjar tiroid kita. Yang ketiga, kalau kekurangan kalsium, osteoporosis atau pengapuran tulang ya. Yang keempat, ketika ada yang mengalami kekurangan Zn, itu yang diganggu adalah pertumbuhan tubuh kita. Jadi yang di sini mau digarisbawahi adalah kita harus ada yang akan terganggu bahkan bisa menyebabkan penyakit sistemik apabila terjadi kekurangan dari vitamin ataupun dari mineral. Kalau tadi dibahas terkait kekurangan, ternyata dosis kelebihan pun itu juga bisa menyebabkan bahaya bagi tubuh kita. Apalagi yang akan dicontohkan ini yang golongan vitamin yang larut dalam lemak ya. Tadi kan dia kalau larut dalam lemak otomatis dia akan disimpan di hati atau jaringan adiposa. Tentu kalau kita kelebihan vitamin A dapat memicu kerusakan hati yang parah. Karena itu tadi ya, dia akan tersimpan dalam hati kita dan tentunya akan menambah tugas dari hati kita. Yang kedua, ketika terjadi kelebihan vitamin D menyebabkan hiperkalsemia atau penumpukan kalsium berlebih dalam darah. Itu juga akan menyebabkan kita terkena penyakit sistemik ya. Ada juga kalau dari mineral ya, mineral yang berlebih berupa zat besi menghasilkan radikal bebas yang berujung pada kerusakan organ internal. Jadi yang mau di-highlight adalah patutnya kita menjaga keseimbangan antara dia memang dibutuhkan tapi dosisnya juga harus ditakar sesuai dengan harus dalam kondisi yang setimbang. Tidak berlebih, tidak juga kekurangan. Nah, di slide ke-12 ini kita mulai mendiagnosis ya atau kita berikan contoh kasus bagaimana jika ada yang dengan profil klinis sebagai berikut. Anggap saja mahasiswa ya, di situ dituliskan anak usia sekolah. Anggap saja kalian yang mana gejala utamanya mahasiswa ini sering kelelahan kronis, kulitnya pucat, dan tingkat konsentrasi yang sangat menurun saat belajar. Nah, ketika didiagnosis, dicari akar mengapa dia bisa mahasiswa ini bisa menampilkan gejala seperti itu, ternyata bisa ditelusuri dari adanya defisiensi zat besi atau Fe dalam darahnya, yang mana mekanisme ketika tubuh kita tanpa Fe ini, maka yang dipengaruhi adalah sintesis hemoglobin akan terlambat, jaringan otot dan otot kekurangan oksigen sehingga memicu pucat dan kelelahan. Tentu pengobatannya atau intervensinya kita belikan suplementasi Fe yang dikombinasikan dengan asupan vitamin C untuk memaksimalkan penyerapan. Jadi seperti itu deh ya. Jadi kalau pokoknya ada tubuh kita nih gampang banget kok memberikan warning atau peringatan bagi kita. Tinggal bagaimana kita peka nggak mendengarkan suara-suara dari sel-sel kita, enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita, vitamin, mineral, dan semua instrumen orkestra yang ada dalam tubuh kita. Itu tadi ya kuncinya bahwa dia harus dipertahankan dalam kondisi yang seimbang. Tidak berlebih, tidak juga kekurangan.
Kalau di sini di slide 13 ini tentu kita ingin apa yang sudah kita diskusikan ini bermanfaat ya. Nah, di sini sama notebook LM dikasih nih bagaimana agar konsep biokimia ini bisa menjadi modul pembelajaran yang interaktif. Apalagi kalian kan dipersiapkan untuk calon guru IPA ya. Tentu harapannya adalah dapat menerjemahkan biokimia molekuler menjadi literasi kesehatan masyarakat. Bisa dimulai dari usahakan eksperimen visual. Jadi apalagi ini kan nanti kalian persiapannya kan guru IPA untuk anak-anak SMP ya. Tentunya eksperimen visual atau yang bisa langsung dilihat oleh mata itu akan lebih apa ya, lebih interaktif bagi anak-anak, yang mana kita bisa pakai nih uji reduksi sederhana untuk mendeteksi kandungan vitamin C pada berbagai jus buah lokal. Karena sebagaimana kita tahu ya, yang tadi vitamin C kan yang larut dalam air ya, dan vitamin C ini bisa banget, banyak banget terdapat dalam buah-buah. Ah, tentu kadar vitamin C-nya itu akan berbeda-beda antara buah satu dengan buah yang lain. Nah, eksperimen visual yang bisa kalian tampilkan adalah bagaimana penampakan dari buah yang kaya akan vitamin C sama buah yang masih mengandung, bahkan yang tidak mengandung vitamin C. Itu bisa dibandingkan dan akan menjadi eksperimen visual yang menarik. Yang kedua juga bisa berupa literasi gizi. Lakukan analisis label kemasan makanan untuk melatih siswa membedakan kandungan makromineral dan mikromineral. Nah, ini seperti tugas pada saat pertemuan yang enzim ya, yang ibu minta kalian cari produk di pasaran mengandung enzim. Nah, ini juga bisa sering-sering kalian lakukan, baca komposisi yang ada dalam kemasan makanan. Apalagi kan pasti ada tuh angka kecukupan gizi. Nah, itu berisi data vitaminnya berapa, mineralnya apa saja yang ada dalam makanan tersebut, bahkan jenis vitaminnya apa saja, B1 dan bla bla bla. Yang ketiga tentu adalah investigasi pola makan. Kita bisa buat proyek sains di mana siswa melacak asupan nutrisi harian mereka untuk mendeteksi potensi defisiensi sejak dini. Itu tadi ya, bahwa inti dari materi kita hari ini adalah kita mau mempertahankan kesetimbangan antara vitamin dan mineral dalam tubuh kita. Karena ada kekurangannya ketika kita kekurangan vitamin dan mineral atau ketika kita kelebihan. Makanya kita harus jaga dia dalam posisi setimbang, tentunya itu dari pola makan kita. Sebagai kesimpulan untuk materi kita yang kelima ini adalah ini ya, terlihat infinity loop atau garis yang saling berhubungan dan berkesinambungan terus-menerus saling menopang, yang itu menunjukkan bahwa kolaborasi kedua elemen yakni vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas fungsional seluruh sistem biologis manusia. Karena dia sangat berperan penting dalam, karena tadi sama ya, bahwa mereka berperan penting untuk mengaktifkan enzim. Dan enzim adalah salah satu hal fundamental yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Jadi sebagai kesimpulan atau quote untuk hari ini yakni small molecules but huge impact on life. Itu adalah dari vitamin dan mineral. Kabar baiknya tidak ada tugas untuk pertemuan kelima ini. Yang mau Ibu sampaikan adalah untuk pertemuan kita pekan depan, insya Allah kita sudah masuk terkait karbohidrat. Nantinya kita akan bahas dulu karbohidrat secara umum, apa-apa saja yang bagaimana strukturnya, apa saja yang makanan apa saja yang mengandung karbohidrat dan lain-lain. Itu akan kita diskusikan pekan depan, lalu nanti disambung dengan pekan berikutnya adalah metabolisme karbohidrat. Seperti itu. Oke, Bu rasa cukup untuk hari ini. Bu ucapkan terima kasih untuk atensinya yang menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tentunya Ibu berharap kita bisa memetik manfaat dari video yang ada di sini, dan silakan tambahkan lagi dari sumber-sumber yang lain, elaborasi lagi dengan sumber-sumber yang lain. Yang jelas kita topiknya hari ini adalah terkait vitamin dan mineral. Itu saja, sekali lagi Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.